Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ya, nihil. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang maaf dan memaafkan untuk hidup yang lebih damai lagi. Jadi, meminta maaf adalah ketika kita mengakui kesalahan kita, kita menyesal atas kesalahan kita kepada orang lain, dan kita berkata maaf kepada orang tersebut. Nah, sedangkan memaafkan adalah ketika orang lain, ketika kita dengan lapang hati untuk menerima dan mau berteman lagi dengan orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, dan kita memaafkan mereka, itu adalah bentuk memaafkan. Nah, sebelum itu, Ibu ada cerita. Jadi Ibu ada cerita ya, yang akan Ibu bacakan. Kalian simak baik-baik dan kalian dengar untuk mendapatkan hikmahnya. Judulnya Aku Memaafkan. Jadi ada Opai, Wahid, dan Somad. Mereka adalah 3 sahabat. Mereka sudah berkawan sejak kelas 4 sampai kelas 6 sekarang. Dalam berbagai aktivitas sekolah, ketiga sahabat ini selalu bersama. Sehingga pada suatu hari terjadi pertengkaran di antara mereka. Somad harus menjadi orang yang netral. Opai dan Wahid bertengkar gara-gara buku. Pertengkaran mereka mengancam persahabatan mereka. Dan Opai berkata, "Aku gak mau tahu, kamu harus ganti." Lalu Wahid pun menjawab, "Apa? Enak saja. Kamu yang pinjam dan kamu yang baca, ya kamu yang harus ganti." Balas Wahid sambil berdiri di hadapan Opai, tolak pinggang dan wajahnya mendongak ke Opai. "Tapi kamu yang tumpahin air ke bukunya," balas Opai. "Tapi aku tidak sengaja." Wahid tetap duduk. Lalu Somad berkata, "Sudah, kamu mengalah saja. Kita sudah berkawan sejak lama. Jangan hancur karena hal kecil. Masalah buku kita selesaikan bersama, bilang kepada Pak Guru." Somad berdiri di dekat Wahid, menepuk pundak Wahid. "Sudahlah, Pai. Kita sudah lama berkawan. Jangan kita hancurkan karena hal sepele." Wahid walaupun tidak sengaja, mungkin tetap salah. "Sekarang apakah kamu mau saling memaafkan?" Somad, Wahid, dan Wahid menghampiri Opai yang duduk menyendiri. "Aku sih ogah minta maaf. Memang aku yang salah." Opai tetap menunggu. "Oke, aku minta maaf, aku yang salah. Kamu memaafkan aku?" Wahid menghampiri Opai sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. "Oke, aku juga minta maaf." Opai berdiri dan menyambut tangan Wahid. Alhamdulillah, persahabatan kita tetap terpelihara. Opai, Wahid, dan Somad saling berangkulan. Nah, jadi dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa Wahid adalah orang yang meminta maaf dan mengakui kesalahannya dan mau mengakui kesalahannya. Nah, sedangkan Opai adalah contoh orang yang mau memaafkan dan mau berteman lagi dengan temannya. Begitu. Nah, di sini juga Ibu ada Ibu ada gambar yang menunjukkan ini dua orang yang saling memaafkan, situasi saling memaafkan ya. Jadi ada kedua orang pria yang satu berkata, "Maaf ya, yang kemarin itu tidak sengaja." Lalu pria yang kedua berkata, "Oh, tidak apa-apa, seharusnya aku yang meminta maaf." Lalu mereka saling berpelukan. Nah, jadi dengan saling memaafkan, hidup kita akan menjadi lebih damai, kita akan lebih bahagia, dan juga hubungan kita dengan orang lain akan membaik. Kita akan juga banyak teman, begitu. Jadi kita tidak boleh mendendam, tidak boleh menyimpan rasa tidak mau memaafkan, itu tidak boleh, karena itu akan membuat kita tidak ada teman ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus hidup dengan damai, bahagia ya, seperti itu. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian PR. PR-nya silakan kalian catat di buku PR kalian. Itu pengalaman kalian meminta maaf dan memaafkan kepada orang-orang di sekitar kalian, seperti kepada orang tua, kepada kakak,
kepada adik, kepada nenek, kepada paman, bibi, terserah ya, mau sama siapa saja gitu. Silakan kalian catat di buku, minggu depan dikumpul dan diceritakan di depan kelas. Biarkan teman-teman kalian mendengarkan pengalaman kalian gitu ya. Nah, mungkin hanya ini, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih anak-anak semuanya, semoga ilmunya bermanfaat dan kalian semua menjadi anak-anak yang cerdas dan pintar. Nah, sebelum menutup pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih perhatiannya. Semoga kalian semua menjadi anak yang cerdas. Terima kasih. Yuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.